Bab 1041, dikelilingi. 3 hari kemudian, Sekte Si Bright secara resmi berperang. Semua murid bersenjata, siap dan bersemangat untuk bertarung. Mereka punya pil, senjata spiritual, binatang spiritual, semuanya. Dengan kedipan susunan teleportasi yang berulang-ulang, titik-titik cahaya melayang ke bawah seperti bintang, menerangi wajah bala bantuan dari 3 negeri lainnya. Murid-murid negeri barat pada hari itu menyadari bahwa Zuo Fan lah yang menyerang terakhir. Mereka berharap untuk mengunjunginya. Tetapi karena perang sedang menimpa mereka, situasinya terlalu buruk dan mereka ditolak. Murid terbaik di wilayah barat telah kembali dan mereka ingin menikmati kehadirannya yang mulia. Bahkan sebagai seorang tahanan, terutama beberapa teman lamanya, yang ingin membicarakan masa lalu. Tetapi darurat militer di sekte tersebut mencegah semua itu. Adapun para tetua, mereka tidak pernah meninggalkan aula utama. Mereka semakin khawatir dan terus-menerus berdebat tentang taktik yang tepat. Musuh menyerang mereka dengan badai. Dengan pedang tak terkalahkan telah menyelinap jauh ke dalam tanah mereka dan bersembunyi. Dia merasa seperti kapak yang tergantung di leher mereka. Banyak ahli yang tertinggal sehingga markas utama tidak jatuh begitu cepat. Namun dengan adanya Dan Xing Sen di garis depan, jumlah korban akan meningkat dengan cepat. Perang ini sulit, apalagi didorong dari dua sisi. Baili Jingwei adalah ahli taktik sejati. Meminta tim pedang tak terkalahkan menyelinap ke wilayah kami untuk mengendalikan reaksi kami. Meskipun mereka bisa menunggu waktu, kita perlu berpikir 2 kali dalam setiap tindakan. Kami hanya bisa menyaksikan garis depan kami terdorong mundur. Menyaksikan kematian semakin dekat. Lin Yuntian muram, memandang ahli lainnya. Apakah ada di antara kalian yang punya ide? Tolong bagikan. Murong Lai menggelengkan kepalanya. Kami kebanyakan berkelahi dengan laki-laki. Bertarung sendirian lebih merupakan gaya kami dan kami tidak terbiasa dengan pertempuran berskala besar seperti itu. Dan ada juga Baili Jingwei yang memanipulasi papan dari belakang. Ini hanya memperburuk keadaan. Negeri barat mempunyai beberapa pemikir mendalam dan orang-orang yang memiliki keahlian militer. Mereka melindungi perbatasan wilayah barat tapi kami tidak membawanya. Mereka pasti punya solusinya. Yang Mulia Heiran berbicara dengan cemberut. Ouyang Lingtian mengangguk. Pada tahun-tahun ini, aliansi Luo telah mengalami pertumbuhan pesat dengan klan militer yang memimpin mereka. Wilayah barat harus berada di bawah kendali mereka. Ya, sejak mereka masuk, keamanan wilayah barat semakin kokoh. Hahaha, Bai Mei yang agung tertawa dengan bangga. Sayang sekali mereka dibiarkan sebagai pembela wilayah barat. Hanya satu dari mereka yang datang ke wilayah utara akan sangat membantu dalam memahami cara mengatasi masalah serius ini. Bu Xingyun tersenyum masam. Yang Mulia Bai Mei sangat yakin dengan pertahanan wilayah barat. Lalu ketika wilayah tengah menyerang wilayah barat, bantuan kita tidak diperlukan lagi. Ya, kamu seharusnya bisa bertahan lama. Bai Mei yang agung memelototinya. Laporan. Seorang murid menyerbu masuk dan memberikan slip giok. Bukan kepada pemimpin sekte Ling, tetapi kepada naga ganda yang mulia. Yang mulia, ada laporan penting. Negeri-negeri barat sedang dalam bahaya. Apa? Yang Mulia Heiran mengambil slip giok itu dan tersentak. Raja Pedang Sitar sedang berbaris dengan pasukannya di wilayah barat. Semua orang tersentak. Bagaimana bisa? Apakah Baili Jingwei berencana merebut 2 wilayah dalam perang ini? Apakah area pusat sekuat itu? Teman-teman, wilayah barat sedang dalam bahaya. Bisakah Heiran yang agung menangkupkan tangannya dengan tatapan berat? Bu Xingyun mendengus, menikmati rasa sakitnya. Yang Mulia Heiran, kamu tidak perlu terburu-buru. Kita semua tahu bahwa wilayah barat memiliki aliansi Luo yang paling mampu menjaga perbatasannya. Mereka tidak akan gagal. Sebaiknya kita mengatasi masalah wilayah utara terlebih dahulu sebelum menangani wilayah barat. Kamu, Yang Mulia Heiran mengertakkan gigi dan menjentikkan tangannya. Beritahu semua orang di wilayah barat. Kami kembali. Yang Mulia, kita harus tetap bersatu.
Kami tidak akan meninggalkan wilayah barat. Jangan dengarkan pemimpin Sekte Bu. Ling Yuntian membungkuk meminta maaf. Yang Mulia Heiran membungkuk ke belakang. Tampak bersalah. Pemimpin Sekte Ling, saya tidak terlalu picik. Kita tidak bisa mengabaikan penderitaan rumah kita. Kami tidak dapat membantu wilayah utara dalam hal ini. Maaf. Setelah wilayah barat aman kembali, kami akan bergegas membantu wilayah utara. 4 negeri adalah satu tubuh. Saling membantu yang membutuhkan. Ling Yuntian sangat sopan. Negeri barat sedang dalam bahaya dan sebaiknya Anda melindunginya. Setelah wilayah utara stabil, kami akan memberikan bantuan. Naga ganda yang mulia membungkuk sekali lagi sebagai rasa terima kasih. Orang-orang di wilayah barat segera berkumpul di luar aula, siap untuk kembali. Orang-orang dari 3 negeri lainnya mengantar mereka pergi. Tapi kemudian, murid lain bergegas menemui para tetua dengan membawa slip giok dan membungkuk pada Murong Lai, kepala klan. Dewa Pedang Anggur sedang memimpin pasukan menuju wilayah selatan. Tolong kembali dan lawan dia. Tanah selatan juga. Murong Lai gemetar kaget. Tepat saat murid lain menembak ke arah Sangguan Feixiong dengan slip giok. Kepala klan. Wilayah timur melaporkan bahwa Sangguan Feiyun sedang berbaris dengan 3 juta orang kuat di perbatasan kita. Tolong ambil keputusan. Kepala klan. Sekarang wilayah timur. Mulut Sangguan Feixiong bergerak-gerak dan memucat. Semua orang tampak ternganga. Wilayah utara sedang berperang dan sekarang 3 wilayah lainnya juga terlibat dalam pertempuran. Yang lebih buruk lagi, setiap front memiliki raja pedang yang memimpin mereka. Apa yang dipikirkan Baili Jingwei? Apakah dia berencana mengambil semua tanah dengan sekuat tenaga? Ling Yuntian terpuruk karena keterkejutannya. Mereka mengatakan Baili Jingwei adalah dalang rencana yang rumit, halus dan tajam. Lalu mengapa dia mengambil risiko besar dengan menyerang dengan segala cara dan membiarkan dirinya terbuka? Area tengah sekarang terbuka. Apakah dia tidak takut akan serangan? Bahkan dengan Sword Star Empire yang memimpin seluruh negeri, ia masih membutuhkan semua tenaga yang dimilikinya untuk berperang melawan 4 lainnya. Kerusuhan apapun di kerajaan mereka bisa berakibat fatal. Jadi kenapa semua orang kewalahan dengan taktik yang tampaknya gegabah ini? Sangguan Feixiong menghela napas. Kita bisa membicarakan semua yang kita inginkan tentang risikonya. Tapi jika kita tidak melakukan sesuatu, rumah kitalah yang akan hancur. Maaf, pemimpin Sekte Ling. Kami harus mempertahankan rumah kami. Selamat tinggal. Kami ingin membantu wilayah utara. Tapi kami perlu melindungi tanah kami. Maafkan kami, pemimpin Sekte Ling. Kita berteman. Tapi kita harus menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Maafkan kami. Semua orang bergegas meminta maaf kepada pemimpin Sekte Ling dan bersiap untuk pergi. Mereka harus pulang ke rumah dan tidak menghabiskan waktu di rumah orang lain. Ling Yuntian menghela nafas kekalahan. Kita semua akan hancur jika kita berpencar. Tanyakan pada diri Anda. Tanah manakah yang dapat berdiri sendiri di area tengah? Wilayah utara berada dalam bahaya kehancuran terbesar. Dengan pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang mengintai dalam bayang-bayang, kita akan menjadi orang pertama yang terjatuh. Disusul yang lainnya, satu demi satu. Kita harus berdiri bersama dan tidak membiarkan dia memisahkan kita. Kalau tidak, yang jadi masalah hanyalah siapa yang mati terakhir. Pemimpin Sekte Ling, kami mengerti. Tapi siapa yang kami korbankan? Yang Mulia Heiran memandang lama ke arah Ling Yuntian. Kita semua tahu kemenangan datang dari persatuan, sementara kematian mengikuti perpecahan. Tapi kita tidak punya pilihan. Saya berasal dari wilayah barat, jadi tentu saja saya memikirkan keselamatan mereka. Kepala klan Sangguan berasal dari wilayah timur dan menginginkan yang terbaik juga dan tidak setuju. Bukankah hal yang sama terjadi di wilayah utara dan selatan? Baili Jingwei telah memberi kita masalah yang sangat sulit yang tidak dapat diatasi oleh siapapun. Hanya menyerahkan kertas kosong tanpa jawaban. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa selain menangkupkan tangan.
Baili Jingwei adalah dalang sejati. Dia bisa melihat betapa lemahnya kami dan meskipun kami berkumpul untuk membantu, itu hanya lelucon sekarang. Dia adalah iblis yang mempermainkan kita. Siapa yang rela mengorbankan 3 negeri demi keselamatan seseorang? Yang lain menggelengkan kepala. Tidak ingin menyerahkan rumah dan wilayah kekuasaan mereka. Rasanya seperti menunggu area pusat untuk menjebak dan menghabisi mereka. Mereka menghela nafas tanpa daya dan putus asa. Pada akhirnya, nasib kita ada di tangan surga. Kita hanya bisa bertahan selama kita bisa mengaturnya. Mungkin satu orang bisa menyelesaikan ini. Seseorang menerobos pidatonya yang putus asa. Semua orang menoleh ke Sangguan Feixiong dengan kaget. Siapa? Gu Yifan. Mata Sangguan Feixiong berbinar. Maksudku murid terbaik negeri barat. Zuo Fan. Dia pernah membantu kami mencuri pedang kami kembali dari area pusat. Bahkan bentrok dengan Baili Jingwei dan menang. Satu-satunya yang bisa melawan pikiran tajam Baili Jingwei adalah dia. Bab 1042, mohon kepada iblis. Semua mata tertuju ke arahnya lalu setuju setelah beberapa saat merenung. Mereka semua memiliki pengalaman langsung tentang pikiran Zuo Fan yang menyimpang dan berbahaya. Naga ganda yang mulia bisa dikatakan mengambil alih. Jika ada hadiahnya, keahlian Zuo Fan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia terkenal di wilayah barat saat itu. Bahkan meletakkan dasar bagi aliansi Luo saat ini. Ada baiknya kita bisa berkonsultasi dengannya mengenai keadaan buruk di 4 negeri. Dan kita bahkan mungkin akan kembali lagi. Kalau begitu kita harus melupakan status kita dan mencari nasihatnya. Kamu tidak bisa. Ling Yuntian menyetujuinya setelah jeda. Dan Murong Sui memelototi mereka dengan kemarahan yang sangat marah. Dia adalah orang yang keji. Pembawa malapetaka. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkan kendali atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya kepadanya sehingga dia bisa melakukan apa yang dia mau. Ini akan menimbulkan kengerian yang tak terkatakan. Ling Yuntian mengerutkan kening dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Apakah Nona Murong punya ide yang lebih baik untuk krisis kita saat ini? Murong Sui tidak dapat menemukan kata-kata. Ling Yuntian menghela nafas. Nona Murong, maafkan kata-kata kasar seorang lelaki tua. Tapi lelaki mana yang peduli jika airnya bagus atau tidak ketika rasa haus menguasainya? Ketika masalah ini mendesak, kami membutuhkan seseorang yang dapat membantu kami mengatasi situasi ini. Kita berada pada titik di mana gagasan apapun, bahkan yang busuk sekalipun, akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Apapun konsekuensinya, Nona Murong, kami terbuka terhadap ide apapun yang Anda miliki. Tetapi jika Anda tidak memilikinya, saya harap Nona tidak akan bersikeras untuk menolak. Terima kasih. Ling Yuntian membungkuk dengan wajah dingin lalu berkata kepada yang lain. Mari kita lihat solusi apa yang bisa diberikan oleh murid terbaik di negeri barat. Dia memimpin jalan ke ruang bawah tanah sekte. Matanya bersinar penuh harapan. Murong Sui adalah satu-satunya yang masih tertinggal dalam pembangkangan. Suer, gambaran yang lebih besar harus diutamakan. Berhentilah hanya memikirkan prinsip biasmu. Murong Lai menepuk bahunya sambil menghela nafas. Murong Sui marah. Saya tidak bias. Pikiran pria itu kacau. Rencana apapun akan diputarbalikkan. Tidak mempedulikan bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Atau kerusakannya. Kenapa pemimpin sekte Ling bersikeras memohon pada iblis? Dalam keputusasaan, manusia akan mengambil apa saja. Baik itu dari Tuhan atau dari setan. Murong Lai menghela nafas. Menepuk kepalanya dan mengikuti mereka. Harapan terakhir mereka adalah Zuo Fan yang mengalahkan Baili Jingwei dalam permainannya sendiri. Mereka tidak terlalu memikirkan penghinaan dan kekejaman yang mungkin terjadi dalam rencana semacam itu. Di dalam selnya, Zuo Fan menikmati momen kebahagiaan yang langka. Ia teliti menyisir rambut putih istrinya yang mengalir di hadapannya seperti air terjun perak. Zuo Fan tersenyum, penuh kelembutan pada wanita itu. Dia meminta jawaban pada Kiawer. Apa pendapatmu tentang ayahmu yang menyisir kali ini? Lebih baik
Kiawer terkikik sambil mengacungkan jempol. Zuo Fan mengangguk dan berkata, tentu saja. Setelah 3 hari menyisir, saya sudah bisa menguasainya. Meskipun menyisir selamanya pun terasa singkat. Aku hanya berharap bisa menyisir ibumu sebaik mungkin sebelum pergi. Saya tidak ingin pergi dengan menyesal. Ayah, kami akan kembali dari Laut Utara dengan selamat. Jangan khawatir. Kiawer menyadari kekhawatirannya dan menenangkannya. Zuo Fan berkata, siapa yang tahu pasti? Yang terbaik adalah membuat rencana ke depan. Itu karena melakukan hal-hal tanpa rencana terakhir kali sehingga aku menyakiti hati ibumu dengan pergi seperti itu. Saya akan memikirkannya sekarang dan pergi tanpa penyesalan. Jadi kalau aku tidak kembali, aku akan membiarkan ibumu dirawat. Mata Zuo Fan menjadi basah saat dia melihat ke arah Chu Qingcheng. Kiawer menggelengkan kepalanya. Terdiam. Anda pria sejati. Tuan, saya telah melihat banyak penggarap setan. Orang-orang yang telah melangkah jauh di jalur setan. Pengkhianat dan orang-orang biadab. Tetapi tidak ada yang seperti Tuan. Begitu mabuk cinta. Juga melampaui banyak penggarap agung yang saleh. 4 tetua puncak salju tersentuh oleh kasih sayang yang ditunjukkannya dan menghela nafas. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang penggarap iblis. Ketika kami mendengar eksploitasi masa lalu Anda dan kemudian melihat Anda sekarang, sepertinya Anda adalah orang yang berbeda. Apakah Tuan telah melepaskan jalur iblis atau Anda telah mencapai tahap di luar jangkauan kami? Kami benar-benar bingung. Zuo Fan menghela nafas. Siapa yang bisa mengatakannya? Emosi adalah kutukan dari jalur iblis. Tetapi dalam kata-kata tuanku, sebuah pos pemeriksaan di jalur iblis. Jadi saya terjun langsung. Lebih dalam dan lebih dalam. Bahkan aku belum menyadari seberapa jauh aku telah melangkah. Saya mungkin sedang menjalani jalan setan yang baru. Meskipun aku baru melewati permulaannya. Tanpa akhir yang terlihat. Atau mungkin aku tersesat tanpa menyadarinya. Tuan memiliki keberanian yang luar biasa untuk menempuh jalan yang belum dilalui dan bahayanya. Kami kagum. Para tetua membungkuk. Tetapi mengambil jalan baru menuju tujuan pasti akan membawa pencapaian yang luar biasa. Kami hanya berharap menyaksikan kemuliaan Anda. Zuo Fan menghela nafas. Jalan di depan tidak jelas. Aku bahkan tidak bisa memahami maksudku. Apalagi memikirkan kejayaan. Tapi jalan yang kupilih ini akan kupersiapkan sampai akhir. Untuk tetap berada di sisinya dan mengalahkan musuhku. Aku harus terus maju. Mata Zuo Fan bersinar dengan keyakinan dan keempat tetua memberi hormat lagi. Bang! Pintu penjara terbuka dan kelompok Ling Yuntian masuk dengan wajah muram. Keempat tetua itu melirik dengan cemberut. Bahkan kesal. Karena gangguan itu. 3 hari ini. Para ahli luar biasa ini telah mengamati Zuo Fan dan wawasannya yang mendalam tentang jalur iblis. Mereka bertukar kata-kata biasa. Namun masing-masing terjalin dengan kebenaran yang mendalam. Para tetua telah melupakan tugas penjagaan mereka. Memutuskan untuk menguraikan dao dan mengumpulkan banyak kebenaran dan kesadaran untuk jiwa mereka. Kedatangan Ling Yuntian sangat tidak diharapkan. Membawa bersamanya dan kelompoknya kebusukan dunia fana. Dapat dimengerti bahwa keempatnya adalah yang paling menentangnya. Seperti bagaimana seorang anak kecil yang mengalami mimpi termanis terbangun dan mencium kenyataan. Keempat tetua itu sama. Jalan lurus mengalahkan dunia fana. Dan dengan perdebatan yang mereka adakan dengan Zuo Fan, mereka merasa berada di atas keinginan duniawi dan fana. Namun terjerumus kembali ke dalam lumpur fana memberikan kejutan pada sistem mereka. Sebagai pemuka sekte Sea Bright, mereka tahu bahwa pemimpin sekte mereka datang dengan alasan yang jelas dan menyambutnya dengan rasa hormat. Bukannya dengan kemarahan. Ling Yuntian terlalu terburu-buru untuk menyadari perubahan mereka. Membungkuk di depan Zuo Fan. Tuan Zuo, saya datang hari ini untuk mencari nasihat. Aku tahu. Benarkah? Ini hanya tentang waktu itu. Zuo Fan tersenyum. Menghentikan penyisirannya dan memperhatikan orang-orang tua yang gelisah. Kekaisaran bintang pedang di wilayah tengah pasti telah menyerang. Ling Yuntian bergetar.
Tuan, bagaimana Anda tahu? Bukankah sudah jelas? Kedatangan pemimpin Sekte Ling yang tergesa-gesa hanya bisa berarti bisnis nyata. Jika bukan pedang penyegel surga, maka itu terkait dengan area pusat. Belum lagi kamu tidak begitu tertekan bahkan ketika kamu kehilangan Heaven Sealing Sword. Zuo Fan menyeringai ketika dia berjalan mendekat dan duduk di kursi yang disediakan oleh seorang penjaga untuknya. Dan terakhir, area pusat harus mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga bahkan pemimpin Sekte Ling tidak dapat mengatasinya. Hahaha. Hati semua orang tenggelam. Namun mata mereka bersinar lebih terang. Zuo Fan sesuai dengan namanya, memiliki pikiran dan pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Itu berarti dia harus memiliki perlawanan terhadap rencana Baili Jingwei. Mereka semua memandang Zuo Fan dengan penuh semangat, seperti penyelamat mereka. Sangguan Fei Xiong bahkan lebih bersemangat lagi. Pemimpin Sekte Ling, bukankah sudah kubilang dia adalah seorang pemikir yang mendalam? Datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam hal ini adalah ide terbaik. Jangan berdiam diri saja. Tanyakan pada Tuan Muda Zuo untuk solusinya. Bab 1043, Marsekal Agung Empat Negeri. Benar. Tuan Muda Zuo. Pasukan daerah pusat, Ling Yuntian bergegas membungkuk saat dia berbicara. Zuo Fan mengusirnya dengan lambaian. Tidak perlu itu. Saya sudah tahu. Tentara wilayah tengah tidak hanya menyerang wilayah utara, tetapi 3 wilayah lainnya. Perang di semua lini dan tanpa harapan. Mereka semua gemetar dan berdiri di sana dalam keheningan sambil menatap Zuo Fan. Tuan memiliki pikiran yang licik. Mata Ling Yuntian berkedut, terbangun, lalu membungkuk lagi. Kami hanya mendapat kabar tentang serangan ini. Namun Tuan mengetahuinya bahkan tanpa melihat. Ya, seperti yang Tuan katakan. Raja Pedang Pembelah Naga memimpin serangan di wilayah utara. Sementara wilayah lain masing-masing memiliki Raja Pedang yang memimpin pasukan besar itu juga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Datang saja minta nasihat Pak. Zuo Fan menyeringai. Ini cukup sederhana. Sungguh, tidak ada apa-apanya. Sederhana. Semua orang mengejang. Mata mereka berkaca-kaca kebingungan. Dengan bahaya besar diserang dari 4 sisi. Tuan Zuo menganggap itu bukan apa-apa. Apakah itu hanya sesumbar? Atau apakah dia punya strategi seperti dewa untuk membantu kita keluar dari masalah ini? Semua orang tampak tidak percaya dan tercengang. Dia tidak mungkin bermain-main dengan kita, kan? Yang Mulia Heiran juga terkejut dengan bualannya. Zuo Fan, kamu adalah kebanggaan negeri barat. Kami semua tahu keahlian Anda. Tetapi Anda tidak bisa memandang ini dengan acuh tak acuh. Anda harus serius. Baili Jingwei sendiri yang membuat rencana ini. Pemikir terbaik di area pusat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Anda perlu memikirkan semuanya dan memberikan tanggapan yang lengkap. Cara mengerahkan pasukan, cara mengusir musuh, memberikan dukungan, mengumpan musuh, melakukan penyerangan. Semua itu perlu pemikiran yang matang. Anda berurusan dengan pikiran paling terkenal dan kesalahan apapun. Yang Mulia Heiran, Anda hanya menyebutkan taktik militer. Tapi saya tidak terlalu paham dengan ini. Jika Anda menginginkan kemenangan, silakan bertemu Luo Yunhai. Dia jauh lebih baik dariku. Zuo Fan memotongnya sambil menyeringai. Kamu mengenalnya sebagai kepala klan Luo, yang tumbuh di militer dan memiliki pengetahuan perang yang lebih dalam daripada diriku. Yang Mulia Heiran bingung. Maksudku, Zuo Fan, jangan bercanda. Luo Yunhai adalah pria yang baik. Ya. Tapi jika dia bisa melawan Baili Jingwei yang cerdik maka Baili Jingwei tidak akan menempatkan kita dalam kesulitan seperti itu dengan berperang di 4 front. Jadi ketika seorang jenderal yang tidak ada duanya pun tidak dapat menanganinya. Ini menunjukkan bahwa taktik militer tidak mempunyai tempat di sini. Zuo Fan tersenyum. Yang Mulia Heiran, Anda sudah tidak aktif saat berpikir untuk mencetak kemenangan. Ini bukan soal pertarungan. Mereka semua tersentak kebingungan. Dengan Ling Yuntian menangkupkan tangannya. Tuan Zuo,
Jika ini bukan perang, lalu bagaimana? Siapakah Bailey Jingwei? Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang di wilayah tengah. Itu dia. Zuo Fan mengangkat alisnya. Dia bukan komandan atau jenderal, tapi Perdana Menteri. Apakah dia bahkan berpikir untuk melawanmu? Dia seorang politisi, melakukan yang terbaik dalam memanfaatkan. Alis Murong Lai bergetar dan bergumam. Apa bedanya seorang politisi dengan seorang komandan? Karena ia sekarang memimpin pasukan di wilayah pusat, dia jauh lebih rakus. Zuo Fan menjawab, tidak ada tipu daya tanpa perdagangan. Tetapi tidak ada yang lebih licik daripada seorang politisi. Seorang komandan selalu fokus untuk mendapatkan kekuatan, memenangkan satu pertempuran pada satu waktu. Sementara seorang politisi hanya berpikir untuk menggemukkan kantongnya dengan setiap tindakannya dan mengabaikan detailnya. Dia berperang dengan 4 negeri. Tapi apakah dia benar-benar ingin melawan semuanya? Tujuan sebenarnya adalah untuk mencerai-beraikan Anda. Tidak peduli tanah mana yang Anda pilih untuk dipertahankan, 3 tanah lainnya akan masam, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan tanah tersebut. Ini adalah rencana yang jauh lebih efektif daripada memperjuangkan setiap jengkal tanah. Dengan kata lain, ini adalah permainan pikiran, tanpa konsekuensi. Bagaimana keempat perang berakhir, sementara pola pikir Anda berubah. Mereka semua menganggukkan kepala, melihat alasannya. Ling Yuntian membungkuk lagi untuk memberi hormat. Kami telah memikirkan hal ini juga. Tetapi dengan analisis Tuan, kami menyadari betapa berbahayanya hal ini. Namun memahami adalah satu hal, sedangkan menghadapinya adalah hal lain. Kami meminta nasihat Tuan. Tidak bisa lebih mudah. Jika Bailey Jingwei adalah pria yang baik, aku juga akan bingung. Namun, orang yang melakukan tipu muslihat licik seperti itu tidak mendapat tempat di antara orang-orang saleh. Saya bisa membacanya seperti buku terbuka. Ketika dia menyuruh Bailey Yutian pergi ke wilayah utara bersama 5 Raja Pedang, aku sudah mengetahui semuanya. Tak satu pun dari kami adalah pria baik. Hanya orang yang berpikiran licik yang bisa memahami orang lain. Hehehe. Zuo Fan tersenyum samar dan yang lain tersenyum gembira. Ingin tahu apa balasannya? Zuo Fan memilih diam. Membuat mereka takut pada saat terburuk dan membuat wajah orang-orang tua ini memerah dan tersenyum padanya dengan harapan yang tak ada habisnya. Kak, sisanya di mana? Zuo Fan berbicara dengan bangga. Ngomong-ngomong, kami belum menetapkan persyaratan. Mari kita mulai. Ya. Mereka semua tersentak dan hampir terjatuh. Wajah mereka berkedut dan wajah mereka menunduk. Oh benar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia tentu saja tidak segan-segan meminta bayaran untuk rencana penyelamatannya. Zuo Fan benar-benar tahu cara menjual dirinya sendiri. Menunjukkan bakatnya sebelum berbicara. Menyebutkannya lebih awal dan pihak lain tidak akan pernah percaya pada keahliannya. Zuo Fan memimpin pembicaraan, menjadikannya satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Mereka terjebak bersamanya. Dan sebagai orang-orang putus asa yang bergantung pada bantuan apapun, mereka akan menerima persyaratannya tanpa ragu. Tuan Zuo, kami akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki. Bantu saja kami melawan invasi wilayah pusat. Ling Yuntian menjadi serius saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang perlu didengar Zuo Fan. Wajahnya berseri-seri. Pertama, perang 5 front ini akan berada di bawah komando saya dan tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Tentu saja, karena hanya kamu yang bisa menangani Bailey Jingwei. Kami akan mengikuti petunjukmu. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Kedua, aku ingin kamu bersumpah untuk menjaga keselamatan Qin Cheng. Apapun yang terjadi, Anda harus melindungi dan menjaganya. Baiklah, mereka tampak bingung. Dengan Zuo Fan melanjutkan, apapun bisa terjadi di medan perang. Saat kematianku yang tiba-tiba, kamu bahkan tidak bisa menjaga keluargaku. Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini mengetahui istriku tidak diurus. Bersumpahlah dan aku akan merasa nyaman. Oh, begitu. Tentu saja.
Mereka semua melihat alasannya. Membuat sumpah mereka berdasarkan jalur kultivasi mereka sendiri. Sekali seorang kultivator membuat sumpah seperti itu adalah seumur hidup. Dia harus memenuhinya atau seluruh keyakinannya akan hancur seiring dengan murka surga. Tak seorang pun akan menganggap enteng janji seperti itu. Meskipun janji itu hanya tentang seorang janda. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Hanya Yang Mulia Bai Mei dan Yang Mulia Heiran yang merasakan wajah mereka memanas. Zuo Fan dengan jelas mengisyaratkan mereka menyelamatkan Ye Lin sambil membiarkan Chu Qingcheng mati beberapa hari sebelumnya. Di atas panggung, begitulah nasib buruk mereka. Karena Zuo Fan tidak ada selama beberapa tahun terakhir untuk melihat betapa perhatiannya mereka terhadap Chu Qingcheng selama ini. Melakukan hal ini membuat bantuan selama 5 tahun ini tampak sia-sia. Peluang lebih dipuji daripada pencegahan. Yang Mulia Heiran menghela nafas. Heiran menghela nafas. Zuo Fan merasa tenang sekarang karena syarat ini diterima. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Qingcheng saat dia berada di laut. Mata Zuo Fan berbinar dan berkata, selanjutnya bukanlah syarat yang bagus. Tidak tepat bagi seorang terpidana untuk memimpin pasukan tetua di setiap negeri. Oh benar. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung Marsekal Agung Zuo dari 4 negeri dalam mempertahankan rumah kami dari penjajah. Semua sekte dan klan negeri siap membantu Anda. Lin Yuntian membungkuk. Sisanya mengikuti. Semoga Tuan ditunjuk sebagai Marsekal Agung dari 4 negeri untuk melawan musuh. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bebaskan Marsekal Agung ini dan bertarunglah dengan Bai Li Jingwei. Apakah kamu berharap aku melawannya di balik jeruji besi? Zuo Fan mengangkat alisnya dan menyeringai. Kiaoer terkikik di sampingnya. Para penjaga pedagang itu membungkuk sambil tersenyum penuh hormat. Tuan Zuo bijaksana melebihi usianya. Dia tidak khawatir terekspos karena dia sudah mengendalikan segalanya. Dia seperti dewa. Bab 1044 terlalu jauh. Saudari Sueer, Anda dapat bersantai mengetahui ayah saya. Saudara laki-laki Murong. Dan semua orang adalah pria yang berpengalaman di dunia kultivasi. Mereka telah melihat semuanya dan tidak akan membiarkan beberapa pang baru menipu mereka. Di depan aula utama, Murong Sue masih terlihat tertekan dan marah. Ouyang Changqing mencoba menenangkannya. Tapi gadis impiannya jelas tidak tertarik. Penduduk wilayah barat sudah lama berkumpul. Menunggu perintah dari Istana Naga Ganda untuk kembali dan mempertahankan kampung halamannya. Kata-kata murid terbaik di wilayah utara mendapat tatapan dingin. Ye Lin mencibir sambil mengejeknya. Kamu benar-benar suka bicara. Kamu sendiri belum dewasa dan menyebut orang lain sebagai anak pang. Ye Lin, aku telah mengalahkanmu sekali. Murid terbaik di wilayah barat. Dan aku bisa melakukannya lagi. Mau mencoba? Apa yang perlu ditakutkan melawan bocah bodoh? Tapi luruskan satu hal. Saya adalah murid terbaik sebelumnya. Tetapi dengan kembalinya kakak laki-laki saya sekarang berada di urutan kedua. Meskipun aku lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Kalau begitu aku akan mulai meronta-ronta denganmu sebelum menyelesaikan masalah dengan kakak laki-lakimu yang terpidana. Murid terbaik di negeri ini adalah bagian penting dari masa depan saya. Aku tidak akan menyerah. Retak. Buku-buku jari Ouyang Changqing bergerak saat dia mengepalkan tangannya. Membuat Ye Lin tersenyum kejam. Ye Lin memiringkan kepalanya. Tidak takut. Menyeringai saat dia melangkah mendekat. Keduanya siap mengambil darah. Penonton menggelengkan kepala. Dan Murong Sue sama sekali mengabaikan mereka. Wu Qingqiu melambaikan tangannya. Melangkah di antara mereka sambil tersenyum. Adik kecil. Kita masih tamu di sini dan tidak bisa memulai perkelahian dengan tuan rumah kita. Tuan Muda Ouyang. Anda adalah gambaran sekte Anda dan tidak boleh berkelahi dengan tamu Anda. Kedua tetua kami harus menghukum Anda jika Anda terus melakukan ini. Lagi pula kita akan berpisah. Jadi bisakah kita tidak melakukannya dengan bertengkar? Mari kita semua berjalan dengan baik. Keduanya mendengus dan membuang muka. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya.
Yang lain mengangguk padanya. Yelin mungkin yang terkuat di wilayah barat. Tapi kepemimpinannya akan jatuh ke tangan Wu Qingqiu dengan keanggunannya. Dia tahu cara melihat segala sesuatu dalam perspektif. Hanya pikirannya yang luas yang bisa menjaga perdamaian antar sekte. Tidak ada murid lain yang lebih baik dari dia. Mungkin sudah terlambat untuk bertarung. Tapi kita masih perlu membereskan beberapa hal. Tidak dapat bersikap fleksibel di hadapan gadis impiannya hanya karena kata-kata halus Wu Qingqiu. Ouyang Changqing menggerutu. Saya pria yang berakal sehat. Saya tahu Anda memikirkan dunia Zuofan. Tetapi bukankah itu karena dia lebih kuat dari Anda? Hahaha. Saya melihatnya sendiri. Jadi saya tahu itu benar. Itu adalah bakatnya. Sementara beberapa dekade hidupnya di bumi ini tidak mungkin dibandingkan dengan pengalaman yang telah dikumpulkan oleh ayahku dan para tetua. Kamu pikir dia bisa menangani sesuatu yang ayahku tidak bisa? Saya hanya menempatkan diri saya sebagai pengganti mereka dan memanggilnya Pang. Apa yang salah dengan itu? Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Ouyang benar. Tetapi Anda gagal memahami saudara Zuo. Hanya dengan mengalami taktiknya Anda akan menyadari betapa dia jauh lebih baik daripada banyak senior lainnya. Kenapa lagi pemimpin sekte Ling dan yang lainnya merendahkan diri untuk meminta bantuan narapidana? Siapapun akan mencoba apapun ketika waktunya sulit. Ouyang Changqing memutar matanya. Yelin menyeringai. Mengapa mereka belum datang kepadamu? Kamu. Ouyang Changqing memelototinya dengan marah. Para tetua kemudian berjalan mendekat. Setelah kembali dari ruang bawah tanah. Hanya saja kali ini, mereka terlihat lebih cerah dan bebas dari rasa khawatir sejak mereka pergi. Di antara mata harapan mereka yang berbintang adalah Zuo Fan memegang tangan lembut Chu Qingcheng dan Qiaoer di tangan lainnya. Para tetua bahkan bertingkah seperti pelayan. Membungkuk dan mencakar di hadapan Zuo Fan seolah dia adalah leluhur mereka. Para murid sangat terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa seorang terpidana dipuji sebagai pahlawan? Para tetua sangat baik padanya. Seolah-olah mereka tidak punya martabat untuk dibicarakan. Ouyang Changqing ternganga beberapa saat. Memberikan waktu bagi prosesi Zuo Fan untuk masuk ke dalam aula utama. Ouyang Changqing kemudian bangun dan bergegas ke arah Ouyang Lingtian. Ayah, tunggu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu baik pada seorang Pang? Apakah dia punya rencana cemerlang untuk membalikkan keadaan? Belum. Tapi segera. Ouyang Lingtian menepuk kepalanya dan bergegas masuk ke dalam aula utama. Wajah Ouyang Changqing berkedut dan kembali menatap murid-murid lainnya yang tertegun. Bajingan sialan itu memang punya bakat untuk menipu banyak lelaki tua itu. Saya tidak bisa membayangkan rencana besar apa yang mungkin dia miliki agar ayah saya, seorang kultivator berpengalaman, mengikutinya kemana-mana. Apa yang dia lakukan? Semua orang menggelengkan kepala. Hahaha. Aku sudah memberitahumu. Ada kalanya saudara Zuo lebih cerdik daripada sesepuh manapun. Wu Qingqiu berkata dengan bangga. Ouyang Changqing sangat bingung. Masih tidak percaya. Anak nakal baru saja menipu sekelompok lelaki tua berpengalaman. Mereka semua tersenyum lebar. Seolah mereka baru saja menemukan tuan dan penyelamat mereka. Bagaimana anak nakal bisa melakukannya? Ilahi, kenapa ayah tidak pernah menatapku seperti itu? Ouyang Changqing bingung. Sementara Murong Sue benar-benar terpesona. Yang paling dia yakini adalah jika para tetua ini menerima rencana jahat Zuo Fan, dunia akan berada dalam kekacauan karena metodenya yang tercela dan kejam. Tapi sekarang keadaannya jauh lebih buruk. Para pemimpin di negeri mereka sendiri tidak hanya menerima rencananya, tapi bahkan memujanya. Sekarang kerusakan yang dia lakukan hanya akan berlipat ganda. Murong Sue menangkap Murong Lai, yang terakhir masuk, dengan gelisah, dan memegang tangannya. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukankah kalian semua akan meminta solusi padanya? Kenapa dia keluar-keluar? Aku akan mengerti kalau itu kondisinya. Tapi kenapa kalian semua bertingkah? Suir, kamu tidak ada di sana jadi kamu tidak tahu.
Kami terlalu meremehkannya. Murong Lai menarik napas dalam-dalam. Murong Sue berkata, saudaraku, apa maksudnya? Pikirannya tajam dan cerdik. Rencananya luhur, bahkan tidak manusiawi. Saya sangat yakin dia mungkin satu-satunya di negeri ini yang bisa melawan Bai Li Jingwei. Murong Lai tampak gembira. Kami belum menjelaskan tindakan Bai Li Jingwei kepadanya, namun dia sudah memperkirakannya. Kami sendiri baru menyadarinya, tapi dia sudah mengetahuinya. Bukankah itu ilahi? Itu sebabnya kami berdiskusi untuk menghindari bahaya di daratan. Menjadikannya Marsekal Agung di 4 negeri, yang mengendalikan segalanya. Semua orang akan mengindahkan perintahnya, termasuk kami. Apa? Semua orang di sekitar tersentak dan mulai berbisik. Marsekal Agung dari 4 negeri, setara dengan menjadi penguasa semuanya. Dan dia bisa mengerahkan siapa saja. Ya, sesederhana itu. Tapi di saat perang, kita membutuhkan dia untuk menyelesaikan krisis ini. Melihat mereka begitu terkejut, Murong Lai melambaikan tangannya. Inilah situasinya. Sekarang saya perlu masuk dan mendiskusikan masalah lebih lanjut. Untuk kali ini, pilihan kepala klan Sangguan benar-benar sesuai dengan hype. Hahaha. Murong Lai menyelinap ke dalam aula utama, meninggalkan semua orang di belakang untuk memproses berita eksplosif tersebut dengan tatapan bodoh. Wu Qingqiu adalah orang pertama yang sadar, melihat ke arah rekan-rekan muridnya, Yelin, dan ke arah Ouyang Changqing. Lihat, ini adalah kekuatan murid terbaik di wilayah barat. Sementara kami bertengkar mengenai siapa murid terbaik dalam aliansi, dia telah mengambil alih 4 negeri, menjadi Marsekal Agung mereka. Para tetua bahkan mengikuti perintahnya. Inilah kesenjangan di antara kami. Kami adalah rekan-rekannya namun tertinggal dalam debu. Begitu jauh di belakang, kami bahkan tidak dapat melihatnya. Semua orang menganggukkan kepala, lalu menggeleng tak berdaya. Semakin tertinggal mereka sehubungan dengan monster itu, semakin mereka merasa putus asa. Pria paling sombong yang pernah ada, Ouyang Changqing, merasakan sengatannya jauh lebih dalam dari yang lain. Bab 1045, hanya sebuah permainan. Tidak. Rencana busuk apapun yang datang dari iblis itu hanya akan membawa penderitaan dan kesakitan. Dia tidak bisa dibiarkan bertanggung jawab atas perang. Tidak akan ada seorang pun yang masih hidup untuk mengambil potongan-potongan itu. Murong Sue sangat marah dan menyerbu ke aula utama, fanatik dengan keyakinannya. Yang lain masih berusaha menerima apa yang mereka lihat untuk menghentikannya. Untuk pertama kalinya, ego Ouyang Changqing begitu lumpuh. Dia tidak bisa memenuhi gadis impiannya. Dia menghela nafas pada Wu Qingqiu. Aku belum pernah melihat orang-orang tua itu tunduk pada siapapun seumur hidupku. Murid terbaikmu itu adalah makhluk aneh. Karena Anda berada di dekatnya sepanjang waktu, bukankah gayanya memengaruhi kultivasi dan pikiran Anda? Kami masih aman. Karena dia tidak berhasil mencapai Double Dragon Manor ketika dia diduga meninggal. Pikiran kami masih belum rusak. Hahaha. Kelompok Wu Qingqiu tersentak dan tertawa kering. Ouyang Changqing mengangguk. Sungguh suatu keberuntungan. Karena jika itu aku terus-menerus dibandingkan dengan orang aneh seperti itu akan membuatku terpukul oleh semua amarah. Bagaimana dia bisa memimpin 4 negeri? Ouyang Changqing duduk dengan tatapan tumpul. Murong Sue baru saja melaju ke aula utama. Dia melihat Ling Yuntian dan ahli genesis stage lainnya mendorong Yuan Qi mereka di titik akupuntur Zuo Fan dan segera budidayanya dilepaskan. Zuo Fan menggeliat sedikit dan mengangguk sambil tersenyum. Murong Sue memelototinya, tapi membungkuk di hadapan Ling Yuntian dengan permintaan. Pemimpin Sekte Ling, kamu bilang kamu hanya akan mendengar rencananya. Bertentangan dengan prinsip saya. Saya memilih untuk menghormati keputusan itu. Tapi pikirannya salah. Jadi bagaimana Anda bisa membiarkan dia mengendalikan pasukan 4 negeri? Terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan genosida. Nona Murong. Itulah sebabnya kami semua mengambil keputusan untuk membiarkan Tuan Zuo memimpin.
Hanya dia yang bisa melawan seorang jenius seperti Bai Li Jingwei. Nona Murong, apakah mungkin untuk mengatasi bias Anda terhadap Tuan Zuo? Ling Yuntian memandangnya dengan mata dingin. Muak dengan gadis yang bersemangat ini. Murong Lai tidak lagi memihaknya setelah Zuo Fan membuatnya percaya pada keahliannya. Suer, ini demi kebaikan semua orang. Jadi jangan biarkan emosi atau kewajiban moralmu mengaburkan penilaianmu. Tak satu pun dari kita yang bisa menderita akibat kekalahan perang ini. Kemudian saya meminta agar Zuo Fan selalu diawasi. Untuk menghentikannya menyalahgunakan wewenangnya. Setiap perintah memerlukan persetujuan bulat sebelum dilaksanakan. Ini adalah tindakan pengamanan paling kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah racunnya merembes ke masyarakat. Murong Sue menatap belati kebencian yang membara ke arah Zuo Fan. Bahkan karena saudara laki-lakinya sendiri tidak memihaknya. Dia tahu Zuo Fan telah melingkarkan mereka di jarinya dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Dia hanya bisa berkompromi. Tidak lagi menuntut eksekusi cepat dan malah mencoba mengekang otoritasnya. Yang lain memandang ragu-ragu ke arah Zuo Fan. Merupakan ide bagus untuk memiliki jaring pengaman dalam kekacauan ini. Menghentikan segala sesuatu yang mengubah kesalahan menjadi bencana. Jadi mereka menoleh padanya untuk melihat pendapatnya. Zuo Fan berbicara tidak peduli. Apakah kalian semua lupa kondisi pertamaku di penjara bawah tanah? Kontrol penuh. Dan sekarang Anda ingin membatasi saya? Baiklah. Aku akan berhenti saja. Tunggu. Tuan Zuo. Bukan itu sama sekali. Hanya. Ling Yuntian panik. Melirik ke arah Murong Sue. Itu hanya ide Nona Murong untuk tindakan pencegahan ekstra. Jika Tuan mengabaikan sesuatu, kami dapat dengan mudah mengatasi masalah tersebut sebelum masalah tersebut berpindah. Zuo Fan mengangkat alisnya sambil mengejek. Abaikan. Hahaha. Benar. Tidak ada manusia yang sempurna dan sempurna. Saya pasti akan membuat kesalahan. Kalau begitu, apakah Tuan? Tidak terjadi. Saat Ling Yuntian melihat harapan, Zuo Fan memadamkannya. Menjadi marah. Pemimpin Sekte Ling dan Nona Murong. Untuk apa kamu berperang? Keduanya belum siap menjawab. Mereka hanyalah kultivator dan hanya tahu sedikit tentang perang dan segala aspeknya. Bukankah itu hanya memperebutkan sumber daya dan tanah? Apalagi yang bisa terjadi? Mata Zuo Fan bersinar dingin. Perang adalah permainan. Permainan. Murong Sue berkobar. Kamu menganggap kengerian dan penderitaan yang dialami orang-orang di medan perang sebagai sebuah permainan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana Anda berniat memenangkan perang ini jika Anda tidak bisa menganggapnya serius? Pemimpin Sekte Ling. Aku masih yakin dia tidak cocok untuk Nona Murong. Kaulah yang meremehkan perang. Zuo Fan berteriak padanya. Perang hanyalah sebuah permainan. Semua orang, aset, dan lokasi adalah pion pemain. Untuk memenangkan perang, seseorang harus menggunakan pion-pionnya yang terkecil untuk menangkap sebagian besar pion musuh. Kehidupan dan manusia tidak mempunyai tempat di dalamnya. Seorang komandan yang memiliki hati nurani yang berat karena hal-hal sepele ini tidak akan pernah bisa menang. Dan ketika dia kalah, korbannya akan bertambah banyak. Bibir Murong Sue bergetar. Tidak mampu membalas. Tatapan Zuo Fan sedingin es. Menatapnya ke bawah. Perang apa di luar sana yang tidak memakan korban jiwa? Menggunakan nyawa rakyatmu sendiri sebagai ganti nyawa musuh. Ini adalah perang dalam bentuknya yang paling murni. Sebuah konsep yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Nona Murong terus-menerus membicarakan penderitaan dan kesakitan. Lalu apakah Anda percaya bahwa Anda bisa menang hanya dengan kebaikan? Mengambil komando sendiri akan menjadi pilihan terburuk. Menjadikan Anda sebagai bantuan berarti melumpuhkan komandan. Demi kemenangan. Ya, aku mungkin akan menukar banyak nyawa. Tapi kebaikanmu akan menghentikan perintahku dan mengakibatkan pertumpahan darah yang lebih besar. Anda ingin menyelamatkan rakyat, atau memenangkan perang? Yang mana? Menurutku memenangkan perang berarti menyelamatkan rakyat. Hahaha. Mata Murong Sue bersinar dengan tekad.
Tapi Ling Yuntianlah yang turun tangan untuk mengatakan apa yang diyakini semua orang. Tapi semua yang ada di sini tahu bahwa memenangkan perang dan menyelamatkan rakyat hampir tidak ada hubungannya. Tentara di wilayah tengah bergerak ke wilayah utara tetapi orang-orang mungkin selamat. Semua pembicaraan ini adalah untuk memberikan alasan yang adil pada diri sendiri. Jika tidak ada yang lain, mereka hanya ingin memenangkan perang dan bukan menyelamatkan rakyat. Oleh karena itu, pendirian Murong Sui bertentangan dengan pendirian orang lain sejak awal. Saat kami berjanji untuk membiarkan Tuan Zuo memutuskan segalanya dan dia tidak setuju, kami harus memveto permintaan Anda. Tunggu. Zuo Fan mengangkat tangannya, melihat dari Murong Sui ke Ling Yuntian, pemimpin Sekte Ling. Saya melakukan ini bukan untuk memegang semua kekuasaan, tetapi karena keadaan menuntutnya. Semua yang ada di sini tahu bahwa Bai Li Jingwei memimpin kubu lain. Tanpa ada yang menghalanginya, saya perlu melakukan hal yang sama. Dan bukan karena kesombongan saya dalam kesempurnaan saya, tetapi bahkan jika ada hal-hal yang diabaikan, Anda mungkin tidak menyadarinya tetapi akan mengalihkan perhatian saya dari melakukan pekerjaan saya dengan tindakan Anda. Semua tegang dan tersenyum kering. Tuan Zuo, apa yang kamu? Hahaha, maaf, mungkin sulit diterima, tapi itulah kenyataannya. Kita semua memahami fakta bahwa perang adalah permainan antara saya dan Bai Li Jingwei. Apapun langkah yang kita ambil, hanya kita yang memahami sepenuhnya implikasi yang ditimbulkannya. Siapapun yang menonton akan buta terhadap seluk-beluknya. Jadi sebaiknya jangan ikut campur. Lakukan saja apa yang saya katakan dan jangan bertanya, apakah kamu menyebut kami bodoh? Wajah Bu Xingyun berkedut dan jatuh. Kami bahkan tidak bisa ikut bertarung di antara kalian berdua. Zuo Fan tersenyum. Kita masing-masing paling mengenal diri kita sendiri. Itulah mengapa ini adalah alasan kedua saya tidak membutuhkan bantuan. Hahaha, haha. Itu adalah sebuah olok-olok jika saya pernah mendengarnya. Anda baru saja keluar dari penjara dan mulai bertingkah sombong. Lihat bagaimana aku melemparkanmu kembali. Bu Xingyun menjadi marah saat dia membiarkan amarah menguasai dirinya. Bahkan menyerang. Ling Yuntian melompat ke depannya. Pemimpin Sekte Bu, Anda berada di Sekte Terang Laut. Bisakah Anda mendapat sedikit kesopanan dari seorang tamu? Tuan Zuo bisa saja hanya menjadi tamu biasa dan Anda tetap tidak punya hak untuk memperlakukannya seperti ini. Mulut Bu Xingyun bergerak-gerak, mengertakkan gigi saat dia menatap Zuo Fan. Tuan Zuo, maafkan saya. Pemimpin Sekte Bu agak gegabah. Jangan pedulikan itu. Dia menghela nafas dalam-dalam dan membungkuk pada Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai pada Bu Xingyun. Jangan khawatir. Aku sudah melihat banyak kutukan kudis. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan semua gonggongan itu. Hahaha. Bersambung.